Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimayu Abdi dengan NIM 7012102227, Program Studi Sistem Informasi. Ingin melengkapi tugas dari konsep sistem informasi, yaitu tentang menjelaskan tentang pengertian sistem informasi, yaitu jenis-jenis sistem informasi dan komponen yang ada dalam sistem informasi. Baik, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem informasi. Menurut beberapa ahli, yaitu sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan dan dukungan operasi yang bersifat manajerial dari suatu organisasi, dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan menurut R1RB. Ini secara menurut para ahli. Kemudian ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi. Jadi sistem informasi akuntansi ini menyasar untuk kegiatan manajerial, yaitu setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan, yang merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi apakah sedang surplus atau minus. Yang kedua ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yaitu merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Yang ketiga ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan data. Yang kemudian ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data dari karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem informasi ini, kerjaan dari bagian SDM bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga dapat dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran. Kenapa? Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dikembangkan dan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan. Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Yang terakhir ada sistem informasi manufaktur. Jadi untuk bisnis Anda yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi harus memiliki sistem informasi manajemen ini karena hal ini adalah wajib dan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari sistem informasi manufaktur seperti untuk pencatatan produksi dalam bisnis, untuk mencatat hasil produksi yang tidak lulus quality checks, kemudian mencatat pemesanan barang, kemudian mencatat biaya produksi dan analisa kebutuhan produksi. Kemudian adapun komponen sistem informasi. Yang pertama, mengumpulkan data, menyimpan data, dan menghasilkan iuran informasi sistem informasi. Yang pertama, mengumpulkan data. Jadi fungsi pertama dari sistem informasi ini adalah
untuk menjadi tempat mengumpulkan data yang dimasukkan atau input oleh pengguna dalam suatu institusi. Masukan data ini menjadi sumber utama berlangsungnya informasi sistematis dalam suatu organisasi yang organisasi tersebut secara operasional. Yang kedua, ada menyimpan data. Jadi, setelah kita mengumpulkan data, sistem informasi pun akan menyimpan semua data mentah ke dalam sistem untuk nantinya diproses. Jadi, penyimpanan data ini tentu saja berlaku bagi semua data, baik data yang relevan maupun tidak relevan. Namun, fungsi sistem informasi yang satu ini amat menentukan proses pengolahan data menjadi informasi nantinya. Yang ketiga, yaitu menghasilkan iuran informasi. Jadi setelah dirasa semua data tersimpan dalam periode tertentu, sistem informasi akan berfungsi untuk menganalisis data menjadi sebuah iuran atau output. Maksudnya luaran atau output informasi sesuai kebutuhan organisasi. Penggunaan sistem informasi ini tentunya memiliki beberapa formula tertentu untuk proses pengolahan data, sehingga nantinya dihasilkan informasi yang relevan bagi kebutuhan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.